Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3, yaitu jarak dari titik ke garis khusus pada kubus dan balok. Yang dimaksud dengan jarak dari titik ke garis, kita misalkan seperti ini. Ini ada garis G, kemudian ada titik A di sini. Tarik garis dari titik A sehingga memotong tegak lurus garis G, dan titik potongnya adalah A aksen. Jadi AA aksen tegak lurus terhadap garis G. A aksen biasanya kita beri nama juga di sini adalah proyeksi ortogonal atau tegak lurus dari titik A terhadap garis G. Maka yang dimaksud dengan jarak dari titik A ke garis G adalah panjang garis A ke A aksen. Ya. Ada beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan jarak antara titik dan garis. Di antaranya menggunakan rumus luas segitiga. Kita misalkan di sini ada segitiga, khusus segitiga siku-siku, ya. Sisi miringnya C, sisi penyikunya adalah A dan B, ya. Luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Kita misalkan alasnya A, maka di sini tingginya adalah B, ya. Atau boleh juga mencari luas segitiga dengan bantuan alas yang lain, yaitu alasnya adalah C. Kalau alasnya C, ya berarti tingginya harus kita cari di sini, garis yang tegak lurus dengan C. Kita misalkan adalah garis ini, yaitu T, ya. Berarti setengah alas kali tinggi alasnya C, tingginya T, ya. Karena ini segitiga yang sama, berarti setengah AB sama dengan setengah CT. Kemudian kedua ruas kita kalikan 2 sehingga didapat A kali B sama dengan C kali T. Artinya T sama dengan A kali B per C. Nah, dari sini bisa disimpulkan, ya, A dan B adalah sisi penyiku. A dan B adalah sisi penyiku, kemudian C-nya adalah sisi miring. Berarti perkalian dua sisi penyiku dibagi sisi miring. Itu untuk mencari tinggi. Atau boleh juga, misalkan di sini adalah titik P. Kemudian ini garis, misalkan garis C, titik potongnya adalah Q. Berarti jarak dari P ke Q atau jarak dari P ke garis ini, ke garis sisi C, itu bisa kita hitung dengan bantuan panjang PQ itu sama dengan perkalian sisi penyiku segitiga tersebut per garis miring, yaitu C. Kita coba sekarang kerjakan soal nomor 1. ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah jarak titik C terhadap garis DH. Titik C-nya di sini, kemudian garis DH-nya di sini, ya. Cara menentukan jaraknya, tarik garis dari titik C sehingga berpotongan tegak lurus garis DH. Garisnya adalah CD. Karena bidang sisi kubus itu berbentuk persegi. Persegi sudutnya adalah tegak lurus atau 90 derajat, ya. Berarti jarak dari C ke garis DH bisa diwakili dengan garis CD. Panjang CD adalah panjang rusuk, yaitu 8 cm, ya. Kemudian kita lanjutkan jarak dari titik C terhadap garis AE. C ke garis AE. Sama, ini juga tarik garis sehingga tegak lurus ke garis AE. Titik C, tarik. Nah, kita tahu juga di sini persegi panjang AEGC itu persegi panjang yang sudut-sudutnya adalah tegak lurus atau 90 derajat. Berarti jarak dari C ke garis AE, ya, ke sini bisa diwakili oleh panjang garis dari C ke A. Panjang garis dari C ke A itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang yang rusuknya 8 berarti 8 akar 2. Karena rumusnya kalau panjang diagonal kubus yang rusuknya A cm, maka
panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Rusuknya 8, berarti panjangnya di sini 8 akar 2 cm. Selanjutnya, jarak titik C terhadap garis DB. Dari titik C ke garis DB. Nah, seperti ini. Sama ini juga ya. Kita bantu dengan gambar ini. Ini adalah gambar bidang alas ABCD, ya. ABCD. Jarak dari titik C ke garis DB berarti tarik garis sehingga tegak lurus. Kalau ditarik garis yang tegak lurus ini berarti kalau diperpanjang akan menyentuh titik A. Atau perpotongan diagonal bidang pada persegi itu adalah saling tegak lurus, ya. Berarti kita misalkan di sini titiknya, titik potongnya namanya titik P, maka jarak dari titik C ke garis DB itu bisa diwakili dengan panjang garis dari C ke P. Panjang CP itu sama saja dengan setengah dari CA. CA itu adalah diagonal bidang. Panjang diagonal bidang rusuk kubusnya 8 cm, rumusnya adalah A akar 2. Karena A-nya adalah 8 cm, berarti panjang CA atau diagonal bidang adalah 8 akar 2. Jadi CP sama dengan setengah kali 8 akar 2, hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi CP panjangnya 4 akar 2 atau jarak titik C terhadap garis DB 4 akar 2. Kemudian kita lanjutkan. Jarak titik C terhadap garis HF. Titik C pada garis HF. Nah, untuk menghitung jarak ini kita bantu dengan segitiga ini. CHF, ya, segitiga CHF. Kita gambarkan di sini CHF. Kita lihat di sini sisi-sisi segitiga dari CHF, ya. C ke F itu adalah diagonal bidang. H ke F juga sama diagonal bidang. H ke C juga sama-sama diagonal bidang. Berarti CHF adalah segitiga sama sisi karena panjang sisinya sama. Ya, semua sisinya adalah diagonal bidang. Kemudian kita mencari jarak dari titik C ke garis HF. C ke garis HF ke sini. Tarik garis dari C ke HF sehingga tegak lurus. Karena di sini segitiganya sama sisi, berarti kalau ditarik garis yang tegak lurus, maka kita misalkan di sini titiknya R, maka panjang HR sama dengan panjang RF. Jadi R di tengah-tengah garis HF, ya. Kalau panjang HC-nya tadi adalah diagonal bidang adalah 8 akar 2, berarti panjang HR setengahnya dari HF. Setengahnya dari 8 akar 2, berarti 4 akar 2. Tinggal kita mencari panjang RC. Perhatikan segitiga ini, CHR. Gunakan rumus Pitagoras, ya. Panjang sisi miring HC kuadrat itu sama dengan panjang HR kuadrat ditambah RC kuadrat, atau ini, ya. Yang ditanya adalah RC kuadrat, berarti pindah ruaskan HR kuadrat ke kanan, sehingga didapat RC kuadrat sama dengan HC kuadrat dikurangi HR kuadrat. HC panjangnya 8 akar 2, HR 4 akar 2. Kuadratkan 8 akar 2 kuadrat berarti 128, didapat dari 8 kuadrat adalah 64, akar 2 kuadrat adalah 2, 64 kali 2, 128. 4 akar 2 kuadrat, 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2, berarti 16 dikali 2, 32. Kemudian kurangkan, hasilnya adalah 96. RC kuadrat sama dengan 96, berarti RC sama dengan akar 96. Sederhanakan, 96 itu adalah hasil dari 16 kali 6, akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 6. Jadi RC adalah 4 akar 6, atau jarak titik C terhadap garis HF, C ke HF itu adalah 4 akar 6. Selanjutnya soal
jarak titik C terhadap garis HB. C ke garis HB. HB adalah diagonal ruang ya. Kita bantu dengan segitiga CHB ya. Segitiga CHB. Gambarkan di sini kita tahu HC dengan CB itu tegak lurus. Mengapa tegak lurus? Bisa dibantu dengan persegi ini nih. Persegi BCHE. BCHE itu persegi panjang, berarti sudut-sudutnya tegak lurus. Boleh seperti itu. Atau boleh, garis BC tegak lurus dengan bidang DCGH. Berarti garis BC tegak lurus ke semua bidang yang ada di bidang DCGH. Salah satunya garisnya adalah HC. Berarti BC tegak lurus dengan HC. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan jarak dari sisi C ke garis HB. Berarti kita bantu sini ya, segitiganya pindahkan dari sini ke sini, tegak lurusnya di C, berarti tarik garis dari C ke bidang HB. Ya, di mana panjang rusuknya BC adalah 8, CH adalah diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang berarti rumusnya 8 akar 2. Kemudian panjang HB diagonal ruang rumusnya A akar 3. Berarti 8 akar 3. Nah, seperti itu. Tarik garis sehingga tegak lurus. Nah, kita tinggal menentukan panjang dari C ke titik potong garis HB. Q kita misalkan di sini. Panjang CQ berapa? Ya. Caranya dengan dibantu menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, kita lihat sekarang. Untuk segitiga ini, kita anggap alasnya adalah HB. Berarti tingginya adalah CQ. Ya, begitu. Atau boleh, alasnya yang kita anggap adalah BC. Berarti tingginya yang mana? Tingginya adalah HC. Sama saja kan? Toh segitiganya ini juga. Berarti luas segitiga ini sama dengan luas segitiga ini. Karena sama menggunakan segitiga ini. Ya. Yang ini kita anggap alasnya ini. Ya. Jadi setengah HB dikali tingginya CQ. Kemudian yang ruas kanan adalah setengah BC, alasnya BC, tingginya HC. Gitu kan ya. Yang jelas kalau yang dimaksud dengan tinggi segitiga itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Gitu ya. Nah, sekarang kerjakan ini. Setengahnya bisa dihilangkan dengan dikalikan kedua ruas kiri kanannya ya. Kedua ruasnya kita kalikan 2 didapat ini. Kemudian tujuannya adalah mencari CQ. Jarak C ke garis HB diwakili oleh CQ. CQ berarti BC kali HC, HB-nya pindah ruas jadi di penyebut ya. Kemudian substitusikan BC-nya adalah 8, HC-nya 8 akar 2, HB-nya 8 akar 3. Sederhanakan. 8 per 8, 1. Berarti tinggal 8 akar 2 per akar 3. Nah, sekarang rasionalkan penyebutnya dengan dikalikan sekawan. Ya. Kalikan akar 3 per akar 3. Berarti hasilnya 8 akar 2 kali akar 3, 8 akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi hasilnya ini, 8 akar 6 per 3 atau 8 per 3 akar 6. Jadi, hasilnya di sini jarak titik C terhadap garis HB adalah CQ. Yang dimana hasilnya adalah 8 per 3 akar 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. ABCDEFGH adalah sebuah balok dengan panjang AB 12 cm, BC 5 cm, dan AE 4 cm. Tentukanlah jarak dari titik C terhadap garis DH. Ini baloknya ya, di mana panjang AB-nya 12, kemudian BC-nya 5, dan AE-nya adalah 4. Nah, sekarang menentukan jarak dari titik C ke garis DH. Nah, seperti ini. Caranya sama dengan kubus, berarti tarik garis yang tegak lurus terhadap DH dari titik C. Ya.
maka garis tersebut adalah garis CD. Karena CD dengan DH tegak lurus ya. Berarti nomor yang pertama, jarak titik C terhadap garis DH adalah panjang CD, yaitu 12 cm. Karena panjangnya sama dengan panjang AB. Selanjutnya, yang kedua, jarak titik C terhadap garis AE. Nah, AE yang ini ya. Jaraknya berarti C tarik garis sehingga tegak lurus. Berarti garis ini saja ya. Karena CA tegak lurus dengan AE. Kita melihatnya dari persegi ini saja. Persegi AEGC ya. Ini tegak lurus juga. Berarti jarak titik C terhadap garis AE bisa diwakili dengan panjang C ke A ya. Nah, cara mencari panjang CA kita bantu dengan segitiga ini ya, segitiga siku-siku, pindahkan ke sini. Ini panjang BC 5, panjang AB 12. Nah, segitiga ini kita pindahkan sini. Ini segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari panjang AC dengan bantuan Pythagoras. Panjang AC atau CA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 169. Itu panjang CA kuadrat. Berarti CA sama dengan akar 169 yaitu 13. Jadi panjang ini adalah 13 ya. Jadi hasilnya panjang CA 13. Selanjutnya, jarak titik C terhadap garis DB. C ke DB. D ke B di sini ya. Nah, ini. Tentukan jaraknya. Berarti tarik juga garis dari C ke garis DB ya. Sehingga tegak lurus. Supaya mudah kita pindahkan di sini segitiganya, ini segitiga siku-sikunya di C ya. Nah, siku-siku di sini di C. Ini panjangnya 12 DC, kemudian CB 5, kemudian DB tadi sudah dihitung 13 ya. Maka jarak dari C ke DB itu tarik garis sehingga tegak lurus. Kita misalkan di sini titiknya adalah titik P. Berarti soal jarak titik C terhadap garis DB diwakili oleh jarak dari titik C ke titik P. Kita cari panjang CP ya. CP-nya berapa? Sesuai dengan rumus yang sudah disampaikan di awal-awal tadi untuk menentukan tinggi segitiga atau di sini CP ya, atau jarak dari titik C ke garis DB diwakili oleh panjang CP, itu bisa dihitung dengan bantuan rumus bahwa CP atau tinggi itu sama dengan perkalian dua sisi penyikunya dibagi sisi miring. Berarti di sini CD dikali CB per DB. Nah, yang ini. CD-nya 12, CB-nya 5, DB-nya 13. Tinggal kita hitung, hasilnya adalah 60 per 13. Berarti jarak titik C ke garis DB itu diwakili oleh panjang garis CP, yaitu 60 per 13. Ya. Berikut adalah latihan soal, silakan dikerjakan untuk mencoba-coba. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.